Jadi kalau misalkan orang ingat anggur, maka dia akan ingat Kabupaten Biren. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, dan kali ini saya akan hadirkan narasumber saya, seorang pengusaha rumah anggur di Kabupaten Biren. Assalamualaikum Bang Indra. Waalaikumsalam. Apa kabar Bang? Sehat? Alhamdulillah sehat walafiat Bang. Bang, saya punya kebun, punya lahan. Apa yang harus saya lakukan? Saya ingin tanam anggur. Apa yang harus saya lakukan pertamanya? Ingin tanam anggur? Iya betul. Kalau untuk menanam anggur, jadi yang pertama kita harus suka dulu. Iya. Kalau misalkan sudah suka, baru kita ke proses selanjutnya. Seperti itu. Iya, yang penting mencintai dulu. Mencintai dulu. Kalau untuk untuk masalah perawatannya bisa dilakukan sambil praktek. Jadi akan lebih mudah bila kita melakukannya sambil praktek. Iya. Gitu. Secara teori Bang, tahapannya apa yang harus kita lakukan? Oke, yang pertama kita persiapkan lahan dulu. Yang penting lahannya harus terkena matahari full. Kemudian tempatnya jangan sampai tergenang air saat puncak musim hujan. Karena akar anggur sangat sensitif apabila kelebihan air. Iya. Terus bibit unggul gimana kita lihat ya? Kalau bibit unggul yang penting bibitnya yang masih aktif pucuknya, pertumbuhannya. Kemudian daunnya masih segar-segar dan sudah tumbuh sulur. Itu artinya bibit anggur sudah siap untuk di-grounding atau untuk ditanam. Ditanam. Ya. Itu umur berapa bisa kita tanam? Sekitar umur 2 bulanan sudah bisa kita tanam. 2 bulanan ya, Bang Indra. Terus jarak antara lubang A, B itu berapa? Kalau untuk jaraknya sendiri bisa diatur sesuai dengan kebutuhan ya. Jadi kalau idealnya di sini saya buat jarak lubang tanam sekitar 2 meter. 2 meter ya? Iya. Kalau misalkan lahan terlalu sempit bisa kita bikin dengan sistem teralis. Itu cocok lagi dilakukan untuk skala kebun. Untuk jarak tanamnya bisa diatur 1,5 meter. 1,5 meter ya? Iya. Bang, pengalaman Abang yang sudah Abang laksanakan seperti yang nampak di belakang kita nih penonton itu, tahapan apa yang Abang lakukan pertama kali itu? Sehingga begitu indah saya lihat Bang, dipandang mata. Yang pasti cinta dulu. Oke. Karena kalau misalkan kita sudah cinta, kita memang mau melakukan apapun untuk segala sesuatu yang kita cintai tentunya. Iya betul. Oke, jadi kalau dari awal saya merencanakan kebun ini memang sekitar 4 tahun yang lalu. Iya. Saya ingin ada sesuatu yang baru yang ada di Aceh ini, yang memang orang belum pernah buat. Iya. Sebenarnya berawal dari kegagalan usaha sebelumnya sih sebenarnya. Inisiatifnya? Iya. Jadi usaha saya sebelumnya saya melakukan hidroponik, saya berhasil produksi, namun saya kesulitan di pasar. Iya. Sehingga saya mencari alternatif baru, ketemulah sama tanaman anggur. Tanaman anggur. Iya. Tanaman surga kata Bang Indra. Tanaman surga yang memang mampu tumbuh subur di tanah kita. Iya betul. Jadi saat itu memang di Aceh belum ada. Dan sepertinya saat itu saya masih berandai-andai. Kalau memang tanaman ini bisa tumbuh di daerah kita, itu akan sangat luar biasa. Iya betul. Kemudian saya pelajari. Setelah saya pelajari dengan detail, saya yakin bisa tumbuh tanaman anggur di daerah kita. Setelah itu saya langsung eksekusi. Dan saat saya eksekusi, saya belum pernah lihat tanaman anggur yang berbuah secara langsung. Betul. Karena dengan modal keyakinan itu tadi, saya yakin ya udah langsung aja saya jalani gitu. Yang penting usaha dan doa. Iya. Ya, Bang Indra, pohon anggur yang Abang tanam itu boleh enggak Abang ceritakan bagaimana cara perawatannya sehingga melahirkan anggur yang seindah ini, Bang Indra? Untuk perawatannya, kalau untuk dari Abang tanam pertama, pupuk apa yang Abang taruh? Hal paling mendasar pada saat menanam anggur itu terletak pada media tanam. Media tanam. Iya. Itu pondasinya. Kalau media tanam itu sudah tidak sesuai dengan kebutuhan, maka pertumbuhannya juga tidak akan maksimal. Sebagus apapun pupuk yang kita berikan, kalau misalkan media tanam itu tidak sesuai dengan kebutuhan, maka tetap tidak akan tumbuh seperti harapan. Iya betul. Seperti itu. Iya, itu media tanam apa ya Bang? Maksudnya tanah bagaimana yang harus kita? Komposisi media tanamnya sendiri adalah kotoran hewan. Di sini saya memilih kotoran kambing. Iya. Kotoran kambing yang sudah difermentasi tentunya, yang sudah menjadi tanah. Kemudian bahan yang kedua arang sekam, kemudian sekam mentah dan tanah. Kalau untuk tanah sendiri kita pilih tanah yang gembur. Yang gembur yang gembur, yang bahasanya yang bau. Yang bau, ya, yang betul yang bau. Jadi 4 media tanam ini, itu hal yang paling mendasar. Yang pertama tanah yang gembur. Yang pertama tanah gembur, kotoran hewan, sekam bakar dan sekam mentah. Iya.
tadi sempat Abang cerita itu kotoran kambing ya. Ya. Tapi banyak orang saya lihat di taman-taman selain anggur itu sapi. Kenapa harus sebenarnya bisa juga kotoran sapi. Cuman kalau misalkan saya pribadi, kalau saya mengerjakan sesuatu itu harus yang maksimal. Ya maksimal. Kalau kotoran kambing itu memang salah satu kotoran yang lebih baik daripada kotoran yang lain, kotoran hewan yang lainnya. Iya betul. Jadi walaupun kita agak susah mencarinya, ya tetap saya upayakan. Yang penting apa yang saya lakukan itu harus bisa sesuai dengan harapan dan tumbuh secara maksimal seperti itu. Dan ceritanya Bang, waktu saya awal mulai menanam, ini semua kandang kambing yang ada di kampung ini itu bersih semua. Bersih semua. Iya, saya yang bersihin. Saya tidak peduli orang mau bilang orang ini kayaknya udah seperti inilah, saya nggak peduli. Yang penting apa yang saya mau harus saya dapat. Yang penting hasilnya sekarang. Betul Bang. Yang penting bersungguh-sungguh Bang. Iya betul. Ijhad wala taksal, bersungguh-sungguhlah dan janganlah malas. Iya. Bang Indra, itu sekarang kan sudah ada pasarnya ya. Kemana tuh Bang Indra pasarkan itu dari bibitnya juga, dari buahnya juga. Ada yang memetik langsung itu ketika ini kan agak sedikit nih, ketika banyak nanti berbuah, kemana ada pasarkan. Jadi kita flashback dulu ke belakang Bang. Iya betul. Saat saya mulai hidroponik saya kendalanya di pasar. Dan saat saya bayang-bayangkan, ini kayaknya kalau misalkan saya berhasil dunia anggur, kalau dulu saya kesulitan di pasar, kalau anggur sepertinya pasar yang akan menghampiri saya. Iya. Dan nyatanya setelah anggur di sini berbuah, saya tidak perlu mencari pasar karena pasar sendiri yang datang kemari. Dan saat ini saya tidak menjual buah keluar, hanya untuk pengunjung kafe. Seperti itu. Oh iya. Dan untuk saat ini memang seperti yang kita lihat sekarang Bang. Saat ini kan lagi momen Idul Fitri. Dan ternyata buah sekarang yang matang sempurna pun sudah habis. Iya betul, sudah dipetik oleh konsumen. Iya. Nah, Mbak Indra, itu kan dari segi pemasaran. Ya sekarang kita ulangi lagi dari segi teknisnya Bang, ya kan? Nah kalau kita ingin memesan bibit anggur, bisa Bang. Bisa. Jadi di sini kita sudah banyak produksi buat bibit anggur dan sudah kita kirim ke seluruh Aceh, sudah pernah kita kirim. Sudah pernah ya? Iya, karena memang harapan motonya kita kan kita ingin menganggurkan bumi seram di Mekah Bang. Iya betul. Gitu. Itu jenis anggur apa aja di sini Bang? Ada banyak Bang. Berarti sampai saat ini sudah kita budidaya ada lebih dari 20 varietas tanaman anggur. Iya, boleh disebutkan. Yang pertama ada Black Panther. Ini yang hitam-hitam dulu ya. Kemudian ada Akademik, ada Gospi, itu varian baru dan sekarang belum berbuah, baru kita tanam, baru kita datangkan. Kemudian ada jenis Dickson, Angelica, Transfigurasi, Ilaria, banyak lah Bang. Banyak ya. Kayaknya 20 pun lebih kayaknya. Lebih ya, perpaduannya begitu indah Bang ya. Terus gini Bang Indra, ini kan masa panen nih, itu berapa bulan sekali panen dia itu? Sebenarnya anggur ini tidak mengenal musim untuk pemanenan karena anggur ini pembuahannya bisa kita atur Bang. Gimana caranya Bang? Anggur ini berbuah dengan dipangkas. Dipangkas, jadi sekarang kita pangkas, dia akan keluar tunas baru, di tunas baru itulah dia keluar buah. Seperti itu. Jadi kalau misalkan Abang lihat di sini, ada yang baru keluar bunga, ada yang sudah berbentuk beri, ada yang hampir bisa dipanen. Yang sudah bisa dipanen kebetulan sudah habis 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu. Berarti saya tidak beruntung ya, terlambat datang. Kurang beruntung Bang. Iya, berarti dia pemangkasan ini gini Bang, itu kan berbuah usia berapa dia Bang? Ini kan udah besar sekali batangnya tuh. Oke, kalau misalkan perawatan kita lakukan sesuai dengan SOP, kebutuhan yang kita berikan sesuai dengan SOP, dari awal tanam, usia 8 bulan, kita sudah bisa menikmati hasilnya Bang. Sudah bisa menikmati hasilnya. Bisa berbuah, ya. Sejauh ini ada perhatian nggak dari pemerintah? Kalau perhatian dari pemerintah ada, tapi menurut saya mungkin belum sampai ke tahap yang serius ya. Iya. Cuman kalau pemerintah bisa melihat di sini ada peluang, maka akan memudahkan kami dalam berinovasi, dalam memajukan daerah setempat khususnya Kabupaten Birun. Sehingga Kabupaten Birun akan dikenal sebagai kotanya buah anggur. Iya. Menyai sigli na tugu buah muling, maka Birun jadi pegat tugu buah anggur. Kamu doi, nyoba lu di hawang na tugu buah durian, baru na tugu anggur. Tugu anggur, Bang. Jadi ada ikon khusus. Iya. Udah ya sampaikan kepada penonton kita tipsnya menanam anggur yang baik bagaimana, kemudian cara perawatannya, kemudian sehingga berbuah begitu lebat Bang. Menarik juga ini. Jadi kalau misalkan ada teman-teman yang ingin mencoba melakukan budidaya anggur, jangan takut untuk gagal.
Karena kalau misalkan belum tahu tipsnya, belum tahu caranya, di sini kita menjual bibit anggur sekaligus dengan cara perawatan tanaman anggur. Akan kita berikan SOP-nya. Kalau memang ada kendala, bisa langsung konsultasi. Dan kita berharap anggur yang ditanam bisa berbuah layaknya di kebun kita juga. Iya. Seperti itu. Begini Bang, ada nggak pesan-pesan dari Bang, pesan cinta tentang anggur? Mungkin tidak hanya ke anggur ya, untuk segala hal. Jadi bisa secara meluruh. Jadi janganlah takut gagal untuk berbuat sesuatu. Iya. Karena gagal dalam berbuat itu jauh lebih baik daripada tidak pernah gagal karena tidak pernah berbuat. Kegagalan pada akhirnya itu akan mendidik kita untuk tidak gagal lagi di masa yang akan datang. Terima kasih Mbak Indra atas kehadirannya di program acara Sahabat Meja. Semoga berkah dan juga semoga makin sukses. Dan salam sukses Mbak Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.